Dari sini, seseorang dapat memperoleh pemahaman tentang betapa menakutkannya tubuh 9 petir emas misterius. Namun, segala sesuatu yang diperlukan untuk menaikkan harga lebih rendah juga membawa risiko. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, tentu saja imbalan yang lebih besar akan menyusul. Bahkan jika Xiao Yan tidak menggunakan 9 petir emas misterius untuk menerobos ke bintang ke-6 kelas Dou Sheng setelah menyerapnya, hanya dengan memegangnya berarti Xiao Yan akan memiliki senjata pembunuh melawan lawan yang telah mencapai ke-7. Bintang kelas Dou Sheng. Godaan yang datang dari senjata sekuat itu menyebabkan hati tenang Xiao Yan berdebar kencang meski ada risiko yang menyertainya. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat puncak di benua itu, lawannya bukanlah makhluk biasa. Memiliki kartu truf lain di tangannya sama dengan memiliki kehidupan lain. Ini benar-benar kasus mencari harta karun dari bahaya. Xiao Yan perlahan menarik kegembiraan di dalam hatinya. Matanya terus berkedip saat dia melihat sekeliling bagian terdalam dari lautan petir. Setelah ragu-ragu sejenak dalam hatinya, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia akan bertindak jika dia menemukan kesempatan, tapi jika masih sangat sulit untuk menaklukkan 9 cahaya emas misterius dalam kondisi lemahnya, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Xiao Yan memfokuskan pikirannya setelah membuat keputusan. Matanya menyapu banyak busur petir yang meledak di tubuh besar naga petir emas jauh di dalam lautan petir. Sementara 9 petir keemasan misterius mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan, petir iblis hitam di sekitarnya mulai melarikan diri ke kejauhan. Saat ini, mereka bahkan tidak merasa ingin mengejar Xiao Yan. Sebaliknya, mereka tinggal 10.000 kaki jauhnya dari 9 petir emas misterius. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, naluri mereka mengatakan bahwa 9 petir emas misterius sedang mengalami momen yang sangat kritis. Meretih! Sambaran petir emas 1/5 dari 9 petir emas misterius meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya. Busur petir emas yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan bergoyang dengan liar. Ledakan pembalasan ini bahkan menyebabkan sesuatu yang sekuat 9 petir emas misterius kesulitan. Namun, spiritualitas perlahan mulai muncul di mata naga yang sedingin es dan tanpa emosi. Hal ini menyebabkan patung itu tampak hidup lebih lama dan tidak lagi tampak sedingin patung seperti sebelumnya. Xiao Yan tanpa sadar menjilat bibirnya saat menyaksikan perubahan ini. Tidak disangka 9 petir emas misterius ini harus menanggung pembalasan yang begitu ganas untuk membentuk roh, namun jika ia mampu bertahan, kemungkinan besar ia akan menjadi keberadaan yang cukup menakutkan di masa depan. Ada berbagai macam misteri di dunia ini. Contohnya adalah pohon kuno Bodhisattva. Itu mungkin hanya pohon kuno, tapi pada puncaknya, dikabarkan bahkan pernah bertukar pukulan dengan elit Doudi. Demikian pula, pohon kuno Bodhisattva tidak memiliki banyak kecerdasan. Semakin kuat suatu benda spiritual alami, semakin sulit pula benda itu membentuk roh. Ini adalah kasus pohon kuno Bodhisattva, dan tidak ada bedanya dengan 9 petir emas misterius. Boom! Setelah aura spiritual muncul di mata 9 naga emas misterius, pembalasan di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Ledakan seperti guntur bergema dari tubuhnya. Setiap ledakan mengerikan menyebabkan kulit kepala Xiao Yan mati rasa. Melawan ledakan liar dan dahsyat ini, spiritualitas di dalam mata naga 9 petir emas tenang tersebar. Sungguh reaksi yang mengerikan. Pantas saja pohon kuno Bodhisattva tidak mampu membentuk roh. Jika ya, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatan pembalasan itu. Xiao Yan merasa terdiam saat dia melihat aura spiritual di dalam mata 9 petir emas misterius yang meledak. Dari kelihatannya, 9 petir emas misterius ini mungkin tidak berhasil membentuk roh. Wow! Makhluk petir iblis hitam di sekitarnya tampaknya juga merasakan hal ini melalui naluri mereka sementara pemikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Suara kesedihan misterius keluar dari lautan petir. Kilatan petir iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menerkam ke arah 9 petir emas misterius. Banyaknya busur petir iblis hitam berubah menjadi percikan listrik hitam kecil yang menyerang tubuh 9 petir emas misterius saat bersentuhan. Setelah mereka masuk, ledakan hebat yang terjadi di tubuh 9 petir emas misterius tampaknya telah melemah. Sepertinya makhluk petir iblis hitam ini menggunakan diri mereka sendiri untuk memblokir ledakan pembalasan yang terjadi di dalam tubuh 9 petir emas misterius.
Spiritualitas di mata 9 naga emas misterius menjadi lebih padat ketika banyak makhluk petir iblis hitam menerkam. Di saat yang sama, tubuh emas aslinya meredup. Kekuatan pembalasan telah menyebabkannya melemah. Mengaum. Kilatan petir iblis hitam jauh di dalam lautan petir menjadi semakin gila sementara 9 petir emas misterius mengeluarkan raungan tajam yang menyedihkan. Mereka tanpa rasa takut menyerbu ke dalam tubuhnya, tetapi ketika spiritualitas di dalam mata 9 petir emas misterius menjadi lebih padat, ledakan yang terjadi di dalam tubuh naga menjadi semakin tak terkendali. Riak pemusnahan yang menyebar darinya bahkan menyebabkan Xiao Yan di kejauhan merasa takut. Sepertinya orang besar ini akan gagal. Menjadi pihak yang tidak terkait, Xiao Yan tampak cukup tenang. Matanya menyapu sebelum dia menggelengkan kepalanya. Ledakan pembalasan yang dilancarkan di dalam tubuh 9 petir emas misterius telah melonjak berkali-kali lipat. Berdasarkan tren ini, sambaran petir Black Demon Lightning tidak mampu meredam ledakan petir tak peduli bagaimana mereka menerkam. Begitu mereka gagal menekan kekuatan ini, kecerdasan dan semangat yang dibentuk oleh 9 petir emas misterius setelah banyak kesulitan akan hancur berkeping-keping. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah membayangkan dengan jelas akhirnya. 9 petir emas misterius telah terbentuk setelah jangka waktu yang lama tanpa disadari. Sungguh disayangkan gagal membentuk roh. Langit mungkin memberkatinya dengan kekuatan yang besar, tetapi mereka juga merampas hak-hak lainnya. Boom! 9 petir emas misterius tampak redup saat berada jauh di dalam lautan petir. Tubuhnya, yang tampaknya terbuat dari emas, juga menjadi lebih ilusi. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan serangan balik yang menakutkan. Petir setan hitam di sekitarnya berhenti bergerak maju ketika 9 petir emas misterius mengempis ke lautan petir seolah-olah telah menerima nasibnya. Mereka berlama-lama di sekitar naga dan mengeluarkan rengekan yang dalam. Suara mereka penuh dengan kesengsaraan. Xiao Yan menghela nafas setelah menyaksikan 9 petir emas misterius melemah. Naga itu tidak lagi mampu membuatnya merasakan bahaya yang dia rasakan sebelumnya. Formasi spiritual telah gagal, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah melewati ruang kosong dan bergegas turun. Setelah itu, dia muncul jauh di dalam lautan petir. Dia melihat naga petir emas berukuran 10.000 kaki dari jarak dekat. Naga itu sedang menatapnya dengan sepasang mata yang sangat redup. Ia tidak melancarkan serangan apapun. Namun, makhluk petir iblis hitam dengan marah menyerbu ketika Xiao Yan menerobos masuk lagi. Mereka bersiul dan menyerang, tapi kecil bangkit dari bahu Xiao Yan. Baru pada saat itulah badan-badan yang menyerang ini berhenti, seolah-olah mereka sangat takut pada bayi itu. Beri aku kekuatanmu dan aku akan membantumu membentuk roh. Tubuh Xiao Yan melayang di depan 9 petir emas misterius. Tubuh mungilnya seperti semut. Namun, suaranya yang tenang menyebabkan mata naga redup dari 9 petir emas misterius berfluktuasi. Kekuatan besar adalah hambatan terbesar bagi pembentukan rohmu, tangan Xiao Yan dengan lembut menekan skala naga di depan mata 9 petir emas misterius. Segera, nyala api merah muda muncul dari jarinya. Setelah itu, dia menariknya dengan kasar. Kilatan cahaya keemasan yang terang segera ditarik keluar dari tubuh 9 petir emas misterius. Petir emas samar-samar berkumpul menjadi naga petir raksasa. Ekstraksinya ternyata mulus. Salah satu alasannya adalah 9 petir emas misterius sangat lemah. Yang kedua adalah ia tidak membalas sedikit pun, seolah-olah ia memahami kata-kata Xiao Yan. Untuk memiliki kecerdasan, ia rela meninggalkan kekuatannya. Ia sudah bosan dengan perasaan keberadaan yang kabur seperti ini. Sungguh kekuatan destruktif yang mengerikan. Api merah muda di telapak tangan Xiao Yan melonjak. Itu berubah menjadi jaring api besar yang dengan kuat menahan naga petir emas. Ini adalah kekuatan dalam tubuh 9 petir emas misterius. Sifat destruktif di dalamnya telah melampaui ekspektasi Xiao Yan. Bahkan tubuhnya akan meledak jika dia menyerap energi destruktif ini. Mengaum. Naga petir emas berjuang keras di dalam jaring api. Ia ingin melarikan diri, tapi jelas ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa didorong oleh seseorang atau sesuatu. Segel. Xiao Yan menyelipkan jarinya ke udara di depannya dan garis darah keluar. Setelah itu, formasi dengan cepat terbentuk di jaringan api.
Kilatan api bergetar dan jaring api yang membungkus naga emas itu mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya, ia berubah menjadi miniatur naga petir yang memasuki tubuh Yi kecil. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh roh api Yi kecil. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini. Matanya kembali ke 9 petir emas misterius di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi, ia berubah menjadi naga emas berukuran 100 kaki. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala naga dari 9 petir emas misterius ini. Tangannya membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Saat ini, 9 petir emas misterius hanyalah eksistensi yang setara dengan Douzun. Tidak ada pembalasan ketika rohnya terbentuk pada saat ini. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat 9 petir emas misterius yang melonjak secara spiritual di dalam mata naga. Mendapatkan intelijen menjadi terlalu mudah setelah menyerahkan kekuatannya. Di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Xiao Yan sekali lagi menepuk 9 petir emas misterius. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari kolam petir. Mata naga dari 9 naga emas misterius mengamati bagian belakang sosok yang terbang menjauh dari kolam petir yang dalam. Saat ini, ia seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Ia dengan kuat mengingat orang pertama yang dilihatnya dan tidak akan pernah melupakannya. Cahaya terang memancar dari kolam petir di alam kosong. Ia lolos dari kolam petir dalam beberapa kilatan. Setelah itu, sesosok tubuh berbalik dan melihat ke belakang. Dia hanya diam-diam menghela nafas lega setelah memverifikasi tidak ada perubahan tidak biasa yang terjadi di belakangnya. Sosok manusia ini secara alami adalah Xiao Yan, yang dengan cepat pergi setelah mendapatkan kekuatan 9 petir emas misterius. Proses mendapatkan energi tersebut berjalan lancar secara tak terduga, sehingga beban yang membebani hatinya baru hilang sekarang setelah ia berhasil meninggalkan kolam petir. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan muncul di matanya. Dia telah mendapatkan banyak hadiah selama perjalanan ke kolam petir ini. Dia tidak hanya berhasil memperkuat Raja Utara hingga sebanding dengan Dou Sheng bintang 6, dia bahkan melompat dari level awal bintang kelima kelas Dou Sheng ke level lanjutan bintang kelima kelas Dou Sheng. Tentu saja, hadiah terbesarnya adalah kekuatan destruktif yang telah dia hilangkan dari 9 petir emas misterius. Xiao Yan mengangkat tangannya. Api merah muda bergejolak dan Yi kecil muncul dalam sekejap. Pada saat ini, tangan kecilnya yang lembek telah mendapatkan simbol naga emas. Kekuatan destruktif yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa, beriak dan menyebar dari simbol ini. Iwa, mata Yi kecil yang cerah dan besar menatap tajam ke arah Xiao Yan. Mulutnya mengeluarkan tangisan lembut. Dia sedikit kesal karena Xiao Yan benar-benar menyegel benda berbahaya di dalam tubuhnya. Perlu diketahui bahwa kekuatan 9 petir emas misterius adalah sesuatu yang bahkan api teratai pemurnian iblis pun sulit disempurnakan. Selain itu, kekuatan ini arogan dan tidak dapat dijinakkan. Itu akan meledak jika ada yang ceroboh. Pada saat itu, seseorang akan benar-benar menderita. Hehe, santai saja, semuanya baik-baik saja, Xiao Yan tertawa. Dia mengusap kepala Yi kecil dan menghiburnya. Setelah itu, dia mengamati simbol naga emas dengan ekspresi kontemplasi. Meskipun dia tahu bahwa simbol ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Energi di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan yang sangat kaya. Bahkan bintang 7 elit Dou Sheng tidak akan berani menyerapnya. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuknya. Sangat sulit untuk menyempurnakan benda ini bahkan dengan mengandalkan api teratai iblis Yi kecil. Sepertinya saya hanya bisa menempatkannya sementara di tubuh Yi kecil dan menggunakan api iblis untuk terus menyempurnakannya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Xiao Yan mengambil keputusan setelah merenung sejenak. Dia dengan cepat mengayunkan tangannya dan mengembalikan Yi kecil ke tubuhnya. Menyimpan barang ini untuk sementara mungkin bukan keputusan yang buruk. Akan sangat membantu jika dia tiba-tiba mendapati dirinya dalam banyak masalah. Saya sudah lama pergi. Aku harus kembali ke Pulau Naga dulu. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan. Sayap tulang hijau merah di punggungnya melebar.
Sayapnya mengepak dan tubuhnya melesat ke cakrawala kehampaan seperti bintang jatuh dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat Xiao Yan kembali ke Pulau Naga, pulau yang benar-benar baru telah menyebabkan dia merasa sedikit terkejut dan kaget. Banyak gunung berdiri di pulau yang luas itu. Kadang-kadang, beberapa naga void kuno berukuran besar terbang di samping awan yang tersisa. Raungan naga yang dalam terus bergema di sekitar Pulau Naga. Pulau Naga saat ini adalah kombinasi dari 4 pulau naga besar. Tidak hanya besar, ini juga pertama kalinya anggota suku dalam jumlah besar berkumpul dalam beberapa ribu tahun terakhir. Anggota suku ini pernah dipisahkan ke 4 pulau di masa lalu dan jarang memiliki kesempatan untuk muncul di tempat yang sama. Sosok Xiao Yan melayang tinggi di udara. Persepsi spiritualnya menyapu seluruh pulau dan alisnya terangkat tanpa sadar. Dari akal sehatnya, ada hampir 10 elit Dou Sheng di Pulau Naga, tidak ada yang lebih lemah dari aliansi Istana Langit. Sungguh layak menjadi suku naga void kuno. Meski belum memulihkan kekuatan puncaknya, namun tetap tidak bisa dianggap remeh oleh orang lain. Tampaknya klaim bahwa suku naga kuno dapat melawan klan kuno seperti klan Gu atau klan Hun pada puncaknya bukanlah kata-kata kosong. Xiao Yan memuji dan mengangguk. 4 pulau naga besar memiliki banyak ahli sejak awal. Meski banyak yang tewas saat menjalani penyatuan besar, tidak banyak kerugian dalam hal puncak Dou Sheng. Sekarang setelah 4 pulau naga besar bersatu kembali, semua ahli ini secara alami tunduk pada Xian. Formasi ini tentu saja cukup mengesankan. Dengan hanya mengandalkan barisan ini, sepertinya tidak ada yang bisa menantang posisi naga void kuno di dunia binatang ajaib. Bahkan suku Iblis Phoenix saat ini akan mengalami kesulitan untuk menantang mereka. Xiao Yan tentu saja merasakan kegembiraan yang luar biasa di hatinya karena suku naga void kuno mampu mempertahankan kekuatan seperti itu. Mengingat hubungannya dengan Xian, hubungan antara aliansi Istana Langit dan suku naga void kuno juga akan cukup erat. Dengan bantuan rahasia dari suku naga void kuno, posisi aliansi Istana Langit akan menjadi sangat stabil dan tak tergoyahkan. Para penjaga di udara di atas Pulau Naga lebih sering berpatroli di langit daripada sebelumnya. Bagian demi bagian penjaga naga kuno mengepakkan sayap naga di punggung mereka, tumpang tindih saat mereka berpatroli di pulau. Xiao Yan, yang melayang di langit dan merasa takjub dengan perubahan Pulau Naga, juga terdeteksi oleh mereka. Segera, selusin lebih sosok dengan cepat terbang ke arahnya, tetapi kewaspadaan di wajah mereka dengan cepat menjadi penuh hormat setelah menemukan identitas Xiao Yan. Mereka membungkuk pada Xiao Yan dari jarak tertentu sebelum mundur. Tindakan hormat mereka menyebabkan Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun ke Pulau Naga. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di halaman yang sunyi. Xiao Yan. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul mengejutkan Cailin dan Xian di halaman. Mereka segera pulih dan berteriak karena terkejut. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Pulau Naga sebenarnya sudah mengalami perubahan drastis. Sepertinya kamu, Kaisar Naga, punya keahlian. Xiao Yan menatap Xian dan tertawa. Kamu sudah hilang selama hampir 2 bulan. Jika kamu masih belum kembali, kami akhirnya akan mengirim orang ke kolam petir di alam kosong untuk mencarimu. Xian meringkuk mulutnya. Dia tidak menunjukkan gengsi Kaisar Naga di depan Xiao Yan. Nada suaranya tidak berbeda dengan seorang gadis kecil. Kekuatanmu meningkat lagi. Cailin di sampingnya sangat tanggap. Dia merasakan perubahan Xiao Yan saat dia muncul, menyebabkan dia menangis karena terkejut. Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut, saya beruntung bertemu di dalam kolam petir di alam kosong. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menjelaskan pertemuan itu secara detail. Ada makhluk petir iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya jauh di dalam kolam pencahayaan. Dou Sheng bintang 4 atau 5 biasa tidak akan bisa dengan mudah menyerangnya. Dia tidak ingin anggota suku naga kuno menemui kecelakaan di tempat itu jika berita pertumbuhannya menyebar. Terlebih lagi, 9 petir emas misterius masih ada di sana. Meskipun kekuatannya telah berkurang, hanya masalah waktu sebelum ia memulihkan kekuatannya mengingat kemisteriusannya. 9 petir emas misterius dengan kecerdasan dan kekuatan di bintang ke-7 kelas Dou Sheng adalah sesuatu yang harus dihindari Xiao Yan secepat mungkin. Cailin dan Xian hanya bisa tertawa getir setelah Xiao Yan memastikan bahwa kekuatannya meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Xiao Yan telah melompat dari tahap awal bintang ke-5 kelas Dou Sheng ke tingkat lanjutan bintang ke-5 kelas Dou Sheng.
Kecepatan ini agak terlalu menakutkan. Xiao Yan secara alami memahami pikiran mereka, tapi dia tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia cukup beruntung bisa bertemu dengan sejumlah besar makhluk petir iblis hitam dan mampu mengandalkan tubuh roh api kecil sebagai media untuk menyaring dan menyerap energi di dalam diri mereka, sehingga memungkinkannya untuk memperkuat secara signifikan. Dengan kata lain, ini adalah peluang yang terbentuk dari akumulasi keberuntungannya. Saat ini, naga void kuno sedang berjalan di jalur yang benar. Menurutku, tidak ada yang bisa kulakukan. Oleh karena itu, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke aliansi. Xiao Yan melirik Zian dan memberitahukan pemikirannya. Apakah kamu akan pergi? Zian mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk sedikit enggan dan berkata, tidak apa-apa. Aliansi Istana Langit baru saja mengalahkan Aula Jiwa dan menjadi pusat perhatian. Memang benar Anda tidak bisa tinggal lama-lama. Selain itu, masalah suku yang bergabung dengan aliansi kurang lebih telah diselesaikan. Kamu harus memberitahu eselon atas aliansi ketika kamu kembali kali ini. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Zian dan berkata, suku naga kuno baru saja menyelesaikan penyatuannya. Anda harus memulihkan diri selama periode waktu ini. Anda tidak perlu terlibat dalam kekacauan di Central Plains. Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa membentuk aliansi dengan suku naga void kuno akan menjadi hal yang baik bagi aliansi Istana Langit. Namun, jika dia memikirkan aliansi dari sudut pandang Zian, ini bukanlah keputusan yang baik. Konflik internal dalam suku naga hampa kuno baru saja terselesaikan. Jika mereka memilih untuk memulihkan diri, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Aliansi Istana Langit memiliki banyak musuh, termasuk faksi pamungkas seperti klan Hun. Memilih untuk membentuk aliansi dengan Istana Langit pada saat ini tidak diragukan lagi akan menyeret suku tersebut ke dalam berbagai kekacauan. Suku naga kuno akan selalu membalas semua budi. Anda telah menyelamatkan suku naga kuno kami dari bahaya 2 kali. Setiap anggota suku tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Terlepas dari masalah apapun yang kamu hadapi, suku naga hampa kuno akan selalu menjadi temanmu. Mata cantik Zian menatap Xiao Yan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Hehe, ini yang dikatakan para tetua. Saya hanya meminjam kata-kata mereka. Ekspresi muram di wajah Zian bertahan sesaat sebelum dipatahkan oleh senyuman cakepnya. Xiao Yan hanya tertawa getir setelah melihat senyumnya. Perempuan ini. Tenang, ini adalah keputusan yang diambil seluruh suku. Meskipun aku Kaisar Naga, aku tidak bisa menghalangi keputusan mereka. Ini adalah hadiah yang akan diberikan suku naga kuno kepadamu sebagai teman, Zian terus tersenyum manis. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Zian mengatakannya seperti ini. Mengatakan apapun lagi berarti melakukan suatu tindakan. Pada saat ini, aliansi Istana Langit memang membutuhkan sekutu yang begitu kuat. Sihir. Bantu aku berterima kasih kepada berbagai sesepuh. Saya pasti akan kembali ke Pulau Naga di masa depan jika saya punya waktu. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan celah spasial muncul di samping tubuhnya. Kamu bisa mengirim seseorang ke Pulau Naga jika ada yang kamu butuhkan. Suku naga kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Zian sedikit tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tertawa keras dan mengangguk. Tanpa menambahkan apapun, dia melangkah maju ke dalam celah. Sosok halus Cailin muncul di belakangnya dan mengikuti. Retakan spasial perlahan menghilang setelah dia memasukinya, meninggalkan Zian, yang menatap celah yang hilang dengan bingung. Xiao Yan merasakan emosi yang berbeda setelah dia kembali ke aliansi Istana Langit. Selama beberapa bulan Xiao Yan pergi, reputasi aliansi terus meningkat. Aliansi tersebut tetap rendah hati dan sabar bahkan setelah mengalahkan Aula Jiwa, menyebabkan banyak faksi diam-diam mengangguk setuju. Kuat atau tidaknya suatu faksi tidak hanya bergantung pada kekuatan mereka dalam memberontak melawan kesulitan, namun juga bergantung pada apakah mereka akan terkikis karena kesuksesan. Untungnya, aliansi tersebut berhasil bertahan. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan kekuatan besar mereka. Belum ada berita terkait Aula Jiwa selama beberapa bulan terakhir ini. Gesekan hebat dari masa lalu tiba-tiba mereda, seolah-olah faksi yang pernah berdiri sebagai penguasa dataran tengah bermaksud untuk menghilang dari pandangan semua orang.
Eselon atas aliansi tetap sangat berhati-hati terhadap Aula Jiwa meskipun faksi tetap diam. Setelah bertukar pukulan dengan Aula Jiwa selama bertahun-tahun, eselon atas aliansi sangat menyadari sifat mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa faksi misterius ini akan menyerah begitu saja setelah menderita kerugian sebesar itu. Namun, hal yang membuat mereka merasa ragu adalah bahwa mereka tidak dapat memperoleh informasi berguna meskipun mengirimkan mata-mata dalam jumlah besar untuk mengamati tindakan Aula Jiwa. Oleh karena itu, aliansi menjadi lebih berhati-hati sambil merasa ragu. Keheningan dari Aula Jiwa secara samar-samar menyebabkan mereka merasakan tekanan badai yang sedang terjadi. Xiao Yi dan King Lin, yang awalnya mengikuti Xiao Yan ke wilayah binatang, juga telah kembali pada saat Xiao Yan kembali ke aliansi. Dari apa yang diketahui kedua wanita itu, dia mengetahui bahwa suku Iblis Phoenix telah mundur setelah dia pergi hari itu. Setelah itu, suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Istana Langit setelah berdiskusi selama sebulan. Aliansi Istana Langit dengan senang hati menyetujui saran ini setelah berdiskusi lagi. Meskipun kekuatan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang tidak dapat dibandingkan dengan suku Iblis Phoenix, suku tersebut masih merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Selain itu, jumlah mereka jauh melebihi orang-orang dari suku seperti suku Iblis Phoenix. Sekutu kuat seperti inilah yang paling dibutuhkan oleh aliansi saat ini. Aliansi antara kedua belah pihak tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan di dataran tengah dan wilayah binatang buas. Beberapa suku lain di dunia binatang ajaib, yang telah memiliki pemikiran buruk terhadap suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, tidak punya pilihan selain menekan niat mereka setelah aliansi terbentuk. Mereka telah mendengar tentang kekuatan aliansi Istana Langit. Satu-satunya suku di wilayah binatang yang dapat dibandingkan dengan aliansi tersebut kemungkinan besar adalah suku Iblis Phoenix. Jika suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang memiliki sekutu seperti itu, posisinya tidak akan tergoyahkan. Pada saat itu, bahkan suku Iblis Phoenix kemungkinan besar tidak akan berani melancarkan kampanye dan serangan seperti yang terakhir kali. Suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang mendapatkan keuntungan dari aliansi ini sementara kekuatan aliansi sekali lagi meningkat. Ini adalah pertama kalinya sebuah faksi di dataran tengah mampu menarik salah satu dari 3 suku besar binatang ajaib ke dalam aliansi. Jangkauan aliansi Istana Langit telah meluas hingga ke binatang ajaib di wilayah binatang. Setelah kembali ke aliansi, Xiao Yan juga mengatakan kepada sejumlah kecil petinggi bahwa suku naga kuno telah menyetujui aliansi, sehingga membuat setiap ahli bersukacita. Suku naga kuno masih merupakan eksistensi yang relatif misterius dan kuat bahkan di mata banyak orang di dataran tengah. Kekuatan naga kuno pada puncaknya masih terpatri dalam ingatan beberapa orang. Aliansi ini memang merupakan berita mengejutkan bagi Istana Langit. Aliansi ini, yang akan membantu Istana Langit, tidak memerlukan banyak diskusi. Hampir disetujui saat itu juga. Namun kabar mengejutkan tersebut akhirnya tidak diumumkan. Menyembunyikan sekutu kuat seperti itu akan memungkinkan aliansi Istana Langit mengejutkan yang lain. Selain itu, ini juga akan memungkinkan mereka memberi suku Naga Void kuno waktu untuk memulihkan diri. Tanpa provokasi dari Aula Jiwa, kehidupan Xiao Yan sekali lagi menjadi sangat bebas setelah dia kembali ke aliansi. Cailin telah menjalani retret selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia kembali ke Xiao Xiao, ibu dan putrinya tetap bersatu dengan manis. Xiao Yan merasa tidak berdaya saat melihat mereka. Dia juga tidak bisa ikut campur dalam urusan aliansi. Oleh karena itu, hari-harinya cukup santai. Selama hari-hari bebas ini, dia menghabiskan seluruh perhatiannya pada pelatihan dan energi 9 petir emas misterius di dalam tubuh Yi kecil. Xiao Yan mendambakan kekuatan ini, tapi dia tidak berani menyerapnya dengan mudah. Oleh karena itu, dia mempelajari benda ini siang dan malam selama periode waktu ini, namun 9 petir emas misterius tidak menjadi lebih lembut meski tanpa lelah mempelajarinya. Sebaliknya, secara bertahap diaglomerasi menjadi manik petir emas seukuran kepalan tangan saat Yi kecil menyempurnakannya dengan api teratai iblis. Manik petir emas ini melayang di atas tangan kanan Yi kecil setelah terbentuk. Terlepas dari metode apa yang digunakan Xiao Yan atau Yi kecil, mereka tidak dapat memperbaikinya. Menggunakan api teratai iblis untuk membakarnya dengan ganas pada dasarnya tidak menghasilkan apa-apa. Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu.
Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah pada pemikiran seperti itu sebelum membiarkan manik petir emas kembali ke lengan Yi kecil. Setelah Xiao Yan gagal menyelesaikan masalah manik petir emas, dia mendapatkan lebih banyak waktu luang. Selama periode ini, dia telah menerima misi dari Yao Lao dan memimpin sekelompok ahli dari aliansi untuk menegaskan kembali lokasi aula cabang aula jiwa yang telah ditemukan. Namun, selama sebulan pencarian, dia menemukan bahwa aula cabang tersebut telah kosong. Jiwa dan seluruh inti jiwa yang tadinya ada di dalam sudah tidak ada lagi. Aula jiwa mungkin mengira aliansi akan bertindak seperti ini dan dengan tegas meninggalkan semua aula cabang yang telah ditemukan. Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan situasi ini. Setelah mengalami masalah penghancuran main hall saat itu, sepertinya aula jiwa menjadi lebih bijaksana. Setelah serangkaian pencarian sia-sia, Xiao Yan menghancurkan aula cabang ini sebelum kembali bersama semua orang dengan tangan kosong. Namun, Yao Lao tersenyum tipis karena hasil ini. Dia tidak terlalu terkejut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, aula jiwa telah menyerahkan semua aula cabang yang kami temukan. Barang-barang di dalamnya juga telah disingkirkan. Namun, hal yang membuatku bingung adalah mengapa aula jiwa jelas-jelas mundur meskipun mereka hanya khawatir aliansi akan menghancurkan aula cabang ini. Di dalam pavilion batu di alam bintang, Yao Lao memandang Xiao Yan, yang baru saja memimpin kelompok kembali, dan perlahan menjelaskan alasannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Beberapa aula cabang berukuran sangat kecil. Mustahil untuk membangkitkan minat seseorang dan berkampanye untuk menghancurkannya, tapi bahkan aula cabang kecil ini telah dibersihkan hingga hanya debu yang tersisa. Mereka telah dibersihkan terlalu banyak. Saya telah mengirim seseorang ke wilayah binatang untuk meminta bantuan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang dalam menyelidiki masalah ini. Jumlah mereka besar dan akan lebih mudah menyelidiki berbagai hal dibandingkan dengan kita. Pasti ada motif tersembunyi di aula jiwa, Yao Lao memberitahu Xiao Yan dengan suara yang dalam. Pasti ada alasan untuk sesuatu yang tidak normal. Aula jiwa ini. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Xiao Yan mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa motif aula jiwa kali ini cukup penting. Tidak ada gunanya menebak-nebak secara acak. Kita harus menunggu hasil akhir penyelidikan. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Perasaan hanya bisa menunggu memang sangat buruk. Xiao Yan mengangguk. Dia tiba-tiba melirik ke arah Yao Lao sambil bertanya dengan lembut, "Guru, upacara pengobatan klan Yao akan segera dimulai, kan?" Tangan Yao Lao, yang baru saja mengangkat cangkir teh, tiba-tiba gemetar mendengar kata-kata tersebut. Dia terdiam sejenak sebelum mengangguk. Dalam 1 bulan. Ekspresi Yao Lao menjadi rumit setelah dia menjawab. Dia belum pernah kembali setelah meninggalkan klan saat itu. Sekarang, dia harus kembali lagi. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, dia berjanji untuk berlatih dengan susah payah dan mengukir nama mereka berdua di tablet klan. Tablet klan itu diperuntukkan bagi pelayanan berjasa dalam klan Yao. Hanya mereka yang berada di dalam klan yang memiliki prestasi besar yang dapat meninggalkan nama mereka di sana. Semua anggota klan Yao memandang ini sebagai tujuan hidup mereka. Hal ini tidak berbeda dengan Yao Lao saat itu. Yao Lao telah menjelajahi benua itu sendirian selama bertahun-tahun. Meski telah memperoleh beberapa prestasi, ia memahami bahwa tidak mudah baginya untuk memenuhi janji yang ia buat kepada kedua orang tuanya setelah kembali ke klan Yao. Beberapa orang dalam klan Yao pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Tangan Yao Lao, yang memegang cangkir teh, perlahan mengepal setelah memikirkan mereka akan menghentikannya. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi rumit Yao Lao. Dia berkata, "Guru, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka dengan tablet klan. Serahkan segalanya pada murid ini." Suara Xiao Yan perlahan menjadi tenang, tapi mengandung keyakinan dan tekad yang kuat. Ketika dia masih muda saat itu, Yao Lao telah melebarkan sayapnya untuk melindungi pemuda yang seperti bayi elang itu dengan hati-hati. Elang yang lembut perlahan-lahan tumbuh selama perjalanannya dan telah membubung ke langit. Di bawah sayap elang yang lembut ini, tidak ada seorang pun yang mampu menyakiti gurunya, yang berada di usia senja. Mata Yao Lao terasa lembab saat dia melihat pemuda yang tersenyum itu. Ekspresi senang di wajahnya menjadi semakin pekat. Dia melebarkan mulutnya sebelum akhirnya menghela nafas lembut tak berdaya, dasar anak kecil yang keras kepala. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit selatan.
Klan Yao dikabarkan memiliki alkemis terbaik di benua itu. Dia benar-benar ingin mengalami secara pribadi. 1 bulan berlalu dengan cepat dengan tenang. 1 bulan ini setenang yang bisa dibayangkan. Bahkan dengan suku Python 9 tenang dalam yang membantu menyelidiki aula jiwa, hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Aula jiwa tampaknya telah mengurangi ukuran faksi kali ini. Meskipun mata-mata dari suku Python 9 tanah dalam yang tenang dapat menemukan beberapa aula cabang aula jiwa, mereka tidak dapat menjelajah lebih dalam karena pertahanan yang telah diperketat lebih dari 10 kali. Aliansi Istana Langit merasa agak tertekan karena situasi ini, tetapi mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan semua aula cabang. Semua orang tahu bahwa perang ini pada akhirnya akan berakhir dengan tersingkirnya satu pihak dari dataran tengah. Pesta ini bisa jadi aula jiwa atau bisa juga aliansi Istana Langit. Tidak ada pihak yang berani melakukan pertaruhan ini. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa menonton dan menunggu saat ini. Hari di mana upacara pengobatan klan Yao akan diadakan perlahan-lahan tiba di bawah tekanan yang tenang ini. Gunung utama di alam bintang. Tidak apa-apa jika hanya Xiao Yan dan aku yang pergi ke klan Yao kali ini. Aliansi harus selalu memperhatikan aula jiwa. Setiap orang harus menjaga wilayah aliansi dengan hati-hati untuk menangani perubahan yang tidak terduga. Awan melayang di atas gunung utama sementara Yao Lao melihat ke eselon atas dari aliansi dan tertawa. Meskipun mereka sedikit khawatir tentang Xiao Yan dan Yao Lao yang pergi ke klan Yao sendirian, Feng Zunxie dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala setelah Yao Lao bersikeras. Jaga aliansi dengan baik. Xiao Yan memandang Cai Lin, yang sedang menggendong Xiao Xiao, sambil berbicara. Iya. Cai Lin sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, selain Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower, tidak ada seorang pun di aliansi yang melampauinya. Xiao Yan merasa lebih yakin dengan dia tetap bersama aliansi. Haha, baiklah. Semuanya, tidak perlu mengirim kami pergi lebih jauh. Yao Lao perlahan naik ke langit sambil tertawa kepada semua orang. Selanjutnya, dia berbalik dan bergegas keluar dari alam bintang. Tubuh Xiao Yan melintas di belakangnya dan segera mengikutinya. Klan Yao terletak di pegunungan Shenglong, yang terletak jauh di selatan dataran tengah. Dari sudut pandang tertentu, kawasan itu bisa dianggap berada di luar dataran tengah. Oleh karena itu, jaraknya tampak sangat jauh. Namun, ketinggian gunung tidaklah penting. Faktor utamanya adalah siapa yang tinggal di sana. Hal serupa juga terjadi pada pegunungan ini. Meskipun pegunungan Shenglong dianggap sebagai kawasan liar karena dipenuhi serangga beracun dan binatang buas yang jarang ditemukan di dataran tengah, kawasan ini masih cukup ramai karena klan Yao. Terlebih lagi, pegunungan ini dipenuhi dengan banyak bahan obat langka. Banyak alkemis yang melakukan perjalanan sejauh ini untuk menemukan bahan obat yang mereka butuhkan untuk memurnikan pil di pegunungan ini. Oleh karena itu, pegunungan Shenglong ini cukup ramai. Upacara pengobatan adalah acara paling penting dari klan Yao. Itu tidak diadakan pada hari tertentu. Itu akan berubah tergantung pada bagaimana berbagai peristiwa berkembang. Singkatnya, upacara pengobatan ini agak mirip dengan pertemuan pil di Menara Pil. Dari sudut pandang tertentu, ini bisa dianggap sebagai pertemuan para alkemis puncak di benua itu. Hanya pertemuan ini yang akan mengungkap siapa alkemis peringkat teratas di benua ini. Selain anggota klan Yao, mereka yang bisa mengikuti upacara pengobatan adalah guru alkemis dari dataran tengah, yang memiliki reputasi dan keterampilan hebat sebagai alkemis. Namun, biasanya sangat sedikit orang yang diundang. Lagi pula, para alkemis yang bisa menarik perhatian klan Yao adalah makhluk langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Meski demikian, hal tersebut tidak menghalangi upacara pengobatan untuk tetap megah. Satu-satunya alasan keagungan ini adalah untuk menunjuk alkemis terbaik di benua ini. Alam bintang sangat jauh dari pegunungan Shenglong tempat klan Yao berada, tetapi perjalanan jauh hanya memakan waktu setengah hari untuk Xiao Yan dan Yao Lao. Oleh karena itu, kabut yang menutupi pegunungan Shenglong muncul di depan mata mereka sekitar malam hari. Energi alam yang sangat padat. Klan Yao ini benar-benar menemukan tempat yang bagus. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar memuji pegunungan Shenglong setelah tiba di sini untuk pertama kalinya. Awan yang berputar di udara di atas pegunungan bukanlah hal biasa. Mereka terbentuk dari energi alam. Seseorang akan berlatih lebih cepat jika berlatih di tempat ini.
Pegunungan ini dipelihara oleh leluhur klan Yao selama beberapa abad untuk memfasilitasi kesuburan ini. Mata Yaolau mengamati pegunungan yang familiar namun asing ini dengan ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia kembali sejak dia pergi saat itu. Dia dengan lembut menghela nafas dan perlahan mulai turun. Akhirnya, dia mendarat di dekat sungai yang dalam di bagian terdalam pegunungan. Ada lengkungan batu setinggi beberapa ribu kaki yang berdiri dengan tenang di seberang sungai. Aura kuno menyebar dari gapura. Bagian tengah gapura adalah ruang yang terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke wilayah klan Yao. Ada aliran orang yang terus-menerus terbang turun dari langit atau dari dalam pegunungan. Orang-orang ini akan mendarat di luar gerbang batu besar. Mereka kemudian akan mengambil token giok dan menyerahkannya kepada beberapa penjaga yang mengenakan jubah klan Yao sebelum diizinkan masuk. Ayo pergi. Upacara pengobatan ini adalah acara terbesar klan Yao. Beberapa faksi terdekat yang bergantung pada klan Yao diizinkan masuk dan mengamatinya. Periode waktu ini sangat meriah bagi klan Yao. Mata Yaolau menyapu sosok-sosok yang memasuki pintu spasial sebelum berbicara. Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tubuhnya berkelebat dan muncul di luar gapura. Beberapa sosok berdiri di sana seperti patung. Mata tajam mereka tertuju saat mereka berteriak. Ini adalah area penting dari klan Yao. Anda tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Siapa kamu? Mata beberapa orang ini sangat tajam. Mereka berhasil mengidentifikasi bahwa Xiao Yan bukan anggota faksi terdekat hanya dengan melihat sekilas karena bahkan ketua faksi yang datang pun akan menunjukkan ekspresi rendah hati. Namun, penampilan tenang orang ini di depan mereka tidak menunjukkan rasa hormat atau takut terhadap klan Yao. Sosok manusia yang datang dan pergi di sekitar sungai yang dalam terhenti. Mata mereka penasaran saat melihat Xiao Yan dan Yaolau. Aliansi Istana Langit, guruku, Yao Chen, telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan. Xiao Yan melirik beberapa dari mereka. Kakinya dengan lembut melangkah ke depan saat aura mengerikan tiba-tiba muncul darinya. Ini memaksa beberapa orang mundur. Orang-orang dari berbagai faksi tetangga segera menghirup nafas dingin. Hanya para pemimpin yang memiliki pengalaman lebih besar yang mengungkapkan ekspresi pemahaman. Percakapan pribadi segera mulai menyebar. Ini sebenarnya Yao Chen dari Aliansi Istana Langit. Bukankah itu berarti orang ini adalah Xiao Yan, yang mengalahkan kepala Aula Jiwa? Tidak disangka bahkan dia telah datang. Dikabarkan bahwa Xiao Yan adalah juara pil gathering di Pil Tower. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal keterampilan alkemis. Hei, dalam hal doki dan pertarungan, kemungkinan besar dia sangat kuat. Namun, jika dia ingin membandingkan keterampilan alkemis di depan pintu klan Yao, dia benar-benar meminta untuk menderita. Itu sulit untuk dikatakan, sulit untuk dikatakan. Ekspresi beberapa penjaga itu sedikit berubah setelah mendengar suara lembut di sekitarnya. Nama Xiao Yan sangat terkenal bahkan di kalangan klan kuno ini. Klan Xiao yang ditolak masih berhasil menghasilkan individu yang luar biasa. Ini adalah sebuah keajaiban. Xiao Yan melirik mereka semua tetapi tidak merasa ingin mencari-cari kesalahan pada mereka. Dia secara acak melemparkan token giok. Seorang penjaga menerimanya dan mempelajarinya sejenak sebelum menghela nafas lega. Sebuah pilar cahaya melesat dan menghantam pintu besar itu. Fluktuasi spasial muncul, memberikan perasaan terdistorsi. Tuan, tolong, akan ada seseorang yang memimpin Anda berdua ke dalam klan setelah Anda masuk. Kali ini, para penjaga ini tampil lebih hormat. Kekuatan selalu dihormati di dunia ini. Kekuatan Xiao yang sebanding dengan para tetua agung dalam klan Yao mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan menatap Yao Lao di belakangnya. Yao Lao menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangguk padanya. Setelah itu, keduanya bergerak dan bergegas ke ruang terdistorsi pada saat bersamaan. Penglihatan mereka menjadi sedikit silau setelah memasuki fluktuasi spasial. Pegunungan di depan mereka berubah menjadi dataran hijau subur. Ada banyak binatang burung besar dengan sayap berukuran ribuan kaki yang bertengger di tanah hijau. Tuan, silakan lewat sini. Xiao Yan dan Yao Lao baru saja mendarat ketika seorang anggota klan Yao yang mengenakan baju besi dengan cepat berjalan mendekat. Dia memimpin mereka ke seekor burung besar. Saat ini, sudah ada beberapa ratus sosok berdiri di atasnya.
Burung itu sangat hidup. Xiao Yan, yang pernah mengalami proses serupa di klan Gu, akrab dengan situasi seperti itu. Dia tidak mengobrol dengan siapapun. Sebaliknya, dia dan Yao Lao menuju ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang dan diam-diam mempelajari dataran luas. Burung besar itu mengepakkan sayapnya yang besar setelah mereka berdua naik. Akhirnya, ia menimbulkan angin kencang saat bersiul ke langit. Kemudian dengan cepat terbang menuju bagian yang lebih dalam dari wilayah klan Yao. Penerbangan ini berlanjut sekitar setengah jam. Saat itulah Xiao Yan merasakan kecepatan burung besar itu lambat. Matanya melihat ke kejauhan dan melihat bagian awan. Sebuah gunung menjulang tinggi yang menembus awan muncul di hadapannya. Samar-samar terlihat kumpulan aula dan bangunan besar di gunung besar itu. Pilar asap yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik ke langit, memenuhi udara dengan aroma pil yang kaya. Burung besar itu mengitari gunung besar itu sebelum akhirnya mendarat di sebuah persegi. Xiao Yan dan Yao Lao perlahan turun. Yao Lao melihat ke sekeliling yang familiar dan menjadi sedikit linglung. Xiao Yan tidak mengganggu keadaan linglung Yao Lao. Dia diam-diam berdiri di samping Yao Lao dengan kedua tangan di depannya di lengan bajunya. Matanya menyipit, dan dia mengabaikan pandangan aneh di sekitarnya. Kedua sosok yang berdiri di alun-alun tampak sangat melotot di depan orang-orang yang datang dan pergi. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, tawa lansia yang familiar perlahan terdengar di telinga Yao Lao dan Xiao Yan. Saya bertanya-tanya siapa yang tidak tahu aturan. Sebenarnya kalian berdua, namun, Yao Chen, orang tua ini benar-benar sedikit terkejut bahwa seseorang sepertimu, yang diusir dari klan, memiliki wajah untuk kembali. Langkah kaki orang-orang di sekitarnya melambat. Mereka memandang lelaki tua itu, yang perlahan berjalan mendekat sambil tersenyum dingin. Semuanya dengan bijak mundur. Yao Wangwi. Xiao Yan perlahan mengendurkan kedua tangannya yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Dia mengangkat matanya dan menatap lelaki tua yang agak familiar itu. Suaranya tenang saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es.